Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas dua hal yang penting banget yang harus dilakukan sama investor dan trader, yang mana salah satunya itu adalah membangun sumber cash flow rutin. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas ada 4 saham terbaik untuk teman-teman bisa dapat passive income rutin di tahun 2026. Yang mana 4 saham ini akan jadi starting point untuk kalian yang pengen punya passive income di tahun 2026, sekaligus juga buat kalian yang pengen membangun sumber cash flow rutin mulai dari tahun 2026 ini. Nah, apa aja sih 4 saham ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe ke channel Todopedia, dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian bisa masuk ke channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya berguna banget untuk investasi kalian. Dan kalian juga bisa berlangganan program membership Todopedia, di mana dengan berlangganan kalian akan dapat extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat stock pick terupdate untuk investasi jangka panjang. Ya, kalian akan dapat saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang. Kalian juga akan dapat template from AI untuk bisa ngebantuin kalian analisa saham, untuk bisa analisa dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan bantuan AI. Dan kalian juga akan dapat akses ke grup Discord. Nah, cara joinnya teman-teman langsung aja klik tombol gabung, tombol join yang ada di bagian bawah video, atau kalian bisa masuk ke bit.ly/join membership Todopedia. Nanti setelah kalian berlangganan, ya, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia, di tab membership, atau di playlist konten khusus membership. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, jadi kan kemarin kita udah bahas ya betapa pentingnya untuk ngebangun sumber cash flow rutin untuk investasi kita. Nah, di video kali ini gue bakalan share ke kalian 4 saham yang menurut gue 4 saham ini saham yang terbaik untuk kita ngebangun sumber passive income rutin, sumber cash flow rutin untuk investasi kita di tahun 2026. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen ngebangun cash flow rutin, kalian pengen punya passive income rutin mulai dari tahun 2026 dan seterusnya, ya, kalian mungkin punya resolusi di tahun 2026 ini kalian pengen punya passive income, ya, atau mungkin teman-teman yang baru mau mulai investasi saham, ya, 4 saham ini bisa jadi starting point untuk kalian, gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu saham BBRI atau Bank BRI. Nah, BBRI ini menurut gua adalah saham yang jadi salah satu pilihan terbaik untuk kita ngebangun sumber passive income rutin, sumber cash flow rutin. Di mana BBRI, kalau kita bicara tentang passive income, ya, yang mana passive income dari saham itu didapat dari dividen. Kalau kita bicara tentang dividen di saham BBRI, BBRI ini dia rutin bagi dividen setiap tahun, dan bagi dividennya itu di bulan Januari dan April. Jadi dia bagi dividen itu 2 kali dalam setahun. Nah, dengan dia bagi dividen 2 kali dalam setahun, artinya teman-teman itu nggak perlu nunggu setahun dulu untuk dapat dividen, gitu ya. Dan dengan dia 2 kali bagi dividen, sebenarnya itu juga bisa ngebantu teman-teman untuk bisa lebih sering compounding dividen kalian. Jadi dividen kalian itu bisa kalian reinvestasi. Setiap kali terima dividen, dividennya kalian reinvestasi, ya. Dan kalau dia bagi dividen itu 2 kali setahun, artinya teman-teman bisa reinvestasi dividennya itu 2 kali, yang mana semakin banyak dividen itu direinvestasikan, itu dalam jangka panjang keuntungannya itu akan menggulung lebih besar. Jadi compoundingnya itu akan lebih besar kalau kita reinvestasi itu lebih banyak, lebih sering, gitu ya. Nah, saham BBRI ini kalau kita beli di harga sekarang nih di 3.640, ya, saham BBRI ini bisa kasih potensi dividen yield itu sekitaran 8,5% per tahun, yang mana ini adalah keuntungan investasi yang menurut gua udah termasuk gede. Ya, setiap tahun kita dapat passive income itu 8,5% dari investasi kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya modal kita 10 juta, ya, berarti kita dapat setiap tahun itu dapat 850.000. Nah, menurut gua ini keuntungan yang udah termasuk besar. Ya, apalagi itu juga belum termasuk sama keuntungan dari kenaikan harga saham, gitu ya. 8,5% dividen yield menurut gua itu udah besar, dan itu belum termasuk sama keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga saham. Ya, jadi kalau ditambah sama kenaikan harga saham tentunya akan lebih gede lagi. Nah,
nggak cuman dia rutin bagi dividen dan dividen yieldnya gede, tapi BBRI ini di masa depan menurut gua dia punya beberapa katalis pertumbuhan yang tentunya bisa mendorong kenaikan pendapatan dan laba. Nah, kalau labanya naik, tentunya dividennya ke depannya bisa meningkat juga. Jadi dividen yield yang sekarang 8,5% per tahun, ke depannya ya bisa lebih gede lagi, bisa 9%, bisa 9,5%, bisa 10%, dan seterusnya. Ya, nah beberapa katalis pertumbuhan bisnis untuk BBRI itu adalah penurunan suku bunga, ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tentunya akan jadi pendorong untuk pendapatan sama labanya BBRI dalam jangka panjang. Holding ultra mikro sama Pegadaian dan PNM itu juga tentunya bisa mendorong pertumbuhan pendapatan. Ya, digital banking Brimo ini juga bisa mendorong kenaikan pendapatan transaksi dan juga pertumbuhan dana simpanan, karena ya untuk buka rekening bisa dengan online aja, ya, dengan lebih mudah buka rekening, maka itu bisa membantu pertumbuhan dana simpanan, gitu ya. Dan juga tentunya suntikan dana deposit dari Menteri Keuangan, ya, Pak Purbaya kemarin itu deposit dana untuk perbankan BUMN termasuk BBRI itu juga tentunya akan jadi katalis pertumbuhan untuk BBRI untuk kedepannya. Nah, saham BBRI menurut gua ya, harga beli yang bagus nih untuk kita bisa dapat keuntungan jangka panjang yang bagus itu maksimal di harga 4.040. Jadi selama di bawah 4.040, saham BBRI menurut gua masih cukup oke untuk buy, untuk investasi jangka panjang, ya, dan juga untuk dapat passive income rutin setiap tahunnya. Next, saham berikutnya ada saham BNGA, ya, satu lagi saham perbankan. Ya, BNGA atau Bank CIMB Niaga, ini juga menurut gua perbankan yang bagus untuk kita bisa bangun sumber passive income rutin. Dimana untuk BNGA, ya, itu dia bagi dividen setiap tahunnya itu biasanya di bulan Mei, sekitaran bulan Mei. Ya, kalau BNGA ini dia bagi dividen itu sekali setahun doang, gitu ya. Nah, kalau misalnya saham BNGA ini kita beli di harga sekarang di 1.770, ya, BNGA ini bisa kasih potensi dividen yield di kisaran 9% per tahun. Jadi BNGA ini dia sekali doang ya bagi dividennya, beda sama BBRI tadi yang 2 kali. Tapi BNGA kalau kita bandingin sama BBRI secara dividen yield, BNGA ini dia sedikit lebih besar, gitu ya. Jadi BNGA dari segi nominal dividennya itu lebih besar. Cuman untuk bagi dividen setiap tahunnya itu dia cuman sekali aja. Ya. Nah, BNGA ini dividennya sekitaran 9% per tahun dan ini juga dividen yield yang menarik. Ya, menurut gue ini menarik juga teman-teman ya. Dan itu juga belum termasuk sama kenaikan harga sahamnya. Jadi, menurut gue BNGA ini juga salah satu saham bank selain BBRI yang menurut gue untuk sekarang ini dia bagus banget untuk kita yang mau cari sumber passive income. Buat kita yang pengen buy and hold untuk jangka panjang, kita bangun sumber passive income, ya, BNGA ini menurut gua salah satu opsi yang bagus selain dari BBRI. Nah, nggak cuma dividennya gede, sekitaran 9% per tahun, tapi BNGA ini manajemennya punya beberapa fokus yang akan mereka eksekusi, yang kedepannya ini bisa mendorong kenaikan pendapatan, kenaikan laba, dan juga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Ya, jadi manajemen BNGA bilang bahwa mereka ini akan meningkatkan casa rasio. Ya, casa rasio itu adalah rasio dana murah. Kalau misalnya casa rasio ini meningkat, artinya BNGA bisa semakin hemat dari segi beban bunga. Ya, jadi beban bunganya itu bisa lebih hemat, yang mana itu bisa membantu pertumbuhan laba. Terus BNGA juga akan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi mereka akan berusaha untuk membuat kenaikan dari beban operasional itu lebih lambat daripada kenaikan pendapatan. Ya, jadi kalaupun beban operasionalnya naik, ya, mereka akan mengusahakan bahwa kenaikan dari pendapatan itu lebih besar daripada kenaikan dari beban operasional. Dengan kata lain, mereka meningkatkan efisiensi operasional, gitu ya. Dan mereka juga mau optimisasi alokasi capital atau modal, ya, supaya itu bisa meningkatkan profitabilitas, itu bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk cetak profit, ya, dan tentunya itu bisa mendorong pertumbuhan laba, gitu ya. Jadi BNGA ini kalau gue ngeliatnya ya, mereka ini lebih fokus untuk meningkatkan laba. Jadi untuk pendapatan, menurut gue BNGA ini manajemennya nggak terlalu fokus untuk meningkatkan pendapatan, tapi mereka lebih fokus untuk meningkatkan laba. Mereka fokus untuk mendorong pertumbuhan laba. Dengan cara apa? Dengan cara efisiensi. Ya, mulai dari tadi meningkatkan casa rasio, beban bunganya bisa menurun. Dia juga meningkatkan efisiensi operasional, beban usahanya ditekan, gitu ya.
Jadi mereka ini lebih ke efisiensi kalau menurut gua untuk kedepannya, gitu ya. Dan BNGA ini juga salah satu emiten di IHSG yang mana dia juga ngelakuin buyback saham. Yang mana dengan buyback saham, ya artinya BNGA ini kedepannya ya potensi kenaikan harga sahamnya juga bisa terbantu, gitu ya. Dengan emiten itu ngelakuin buyback saham, artinya emiten itu berusaha supaya supply saham yang ada di bursa itu semakin sedikit. Kalau supply semakin sedikit, artinya itu bisa ngebuat demand itu lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar daripada supply, harga sahamnya bisa naik. Jadi sebenarnya dengan manajemen ngelakuin buyback, manajemen sebenarnya juga berupaya untuk mendorong kenaikan harga saham, gitu ya. Jadi nggak cuma dividen yieldnya yang gede, tapi manajemen ini juga berupaya untuk terus meningkatkan laba dan juga ngelakuin buyback. Meningkatkan labanya ini dengan berbagai cara, diantaranya adalah ngelakuin efisiensi operasional dan juga efisiensi beban bunga dengan meningkatkan CASA rasio. Ya, jadi BNGA ini kedepannya masih ada potensi pertumbuhan laba, dividennya gede, dan manajemennya juga masih ngelakuin buyback. Nah, BNGA ini harga belinya yang bagus ya, itu maksimal di 18.50. Jadi harga beli untuk kita bisa dapat keuntungan yang bagus dari saham BNGA dalam jangka panjang, ya, kalau mau dapat keuntungan yang bagus dalam jangka panjang dari saham BNGA, menurut gua harga beli yang bagus itu maksimal di 18.50. Jadi di bawah 18.50 itu menurut gua masih cukup bagus untuk saham BNGA untuk kita buy untuk invest jangka panjang. Next, saham yang ketiga ada saham BFIN atau BFI Finance. Nah, ini adalah saham perusahaan multi finance, perusahaan pembiayaan. Ya. Nah, saham BFIN ini menurut gue bisa juga jadi opsi untuk kita ngebangun sumber passive income, sumber cash flow rutin. Ya, dimana BFIN ini dalam setahun itu dia bagi dividen di bulan Desember dan bulan Juni. Ya, jadi setiap bulan Desember sama setiap bulan Juni teman-teman bisa dapat passive income dari saham BFIN. Gitu ya. Nah, dia ini bagi dividen 2 kali dalam setahun ya teman-teman ya. Jadi sama kayak BBRI tadi. Kalau BBRI di Januari sama April, BFIN itu di Desember sama Juni. Nah, dia bagi dividen 2 kali dalam setahun dan itu juga dengan dividen yield sekitaran 9,6% per tahunnya. Ya, ini dividen yield yang gede ya menurut gue ya. Ini dividen yield yang gede artinya setiap tahun kita bisa dapat keuntungan rutin yang besar dan itu belum termasuk sama keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Ya, jadi BFIN ini gue ngeliat dia bisa memberikan potensi keuntungan yang besar untuk investornya untuk beberapa tahun ke depan kalau kita beli di harga sekarang di 710. Gitu ya. Potensi keuntungannya cukup besar. Ya, dan kenapa gue bisa bilang dia punya potensi keuntungan yang cukup besar ke depannya? Ya, karena BFIN ini selain dividen yield yang gede, dia juga punya beberapa katalis pertumbuhan bisnis yang bisa mendorong kenaikan pendapatan dan laba. Ya, mulai dari piutang pembiayaannya yang masih terus bertumbuh. Ya, kalau piutang pembiayaannya bisa bertumbuh, artinya ya pendapatan bunga pembiayaan itu kedepannya juga akan bertumbuh dan itu bisa bantu untuk mendorong kenaikan laba. Terus selain itu, pembiayaan macet atau non-performing financing itu bisa dijaga untuk tetap rendah. Ya, jadi BFIN ini adalah perusahaan yang punya kemampuan untuk menjaga kualitas aset. Jadi dia ini perusahaan yang kuat ya teman-teman ya. Dia bisa menjaga kualitas asetnya supaya tetap bagus. Dia bisa menjaga supaya non-performing financingnya bisa dijaga untuk tetap rendah. Ya, dan kedepannya nih dengan suku bunga ini trennya udah turun, ya, kedepannya beban bunga yang harus ditanggung sama BFIN dari pinjaman bank itu akan menurun teman-teman ya. Jadi beban bunganya akan menurun ya, dan juga untuk non-performing financingnya itu juga bisa menurun juga, yang mana itu tentunya akan menurunkan beban pencadangan. Jadi dengan suku bunga turun itu akan menurunkan beban bunga dan juga ngebuat NPF-nya atau non-performing financingnya itu bisa menurun dan itu bisa menurunkan beban pencadangan. Gitu ya. Jadi dengan piutang pembiayaannya bisa terus bertumbuh yang mana itu bisa numbuhin pendapatan, ditambah beban bunga sama beban pencadangannya bisa menurun, itu bisa numbuhin laba. Menurut gua itu adalah katalis pertumbuhan yang bagus banget untuk BFIN. Ya, jadi pendapatan sama labanya menurut gua bisa bertumbuh untuk kedepannya dan pertumbuhannya juga akan cukup bagus. Jadi gua ngeliat BFIN ini untuk beberapa tahun ke depan dia bisa kasih potensi keuntungan yang gede.
Nah, untuk saham Bevin, harga beli yang bagus itu maksimal di harga 820. Jadi selama di bawah 820, apalagi di 700-an, ini menurut gua menarik banget ya. Saham Bevin ini menarik banget untuk kita bisa investasi di saham ini dan bisa dapat passive income yang rutin dan juga gede passive income-nya. Dan kita masuk ke saham yang keempat, saham yang terakhir itu adalah saham SMSM. Nah, SMSM ini adalah saham perusahaan yang menjual komponen otomotif dan juga komponen alat berat. Nah, saham SMSM ini menurut gue juga bisa dijadiin opsi untuk teman-teman yang pengen investasi dan dapat passive income rutin. Kenapa? Karena SMSM ini dalam setahun, dia ini bisa bagi dividen itu 4 kali dalam setahun ya teman-teman ya. Jadi kalau biasanya emiten-emiten itu bagi dividen 1-2 kali dalam setahun, nah SMSM ini unik ya teman-teman ya. Dia bagi dividen itu 4 kali dalam setahun ya. Jadi cocok buat teman-teman yang pengen dapat passive income rutin, kalian pengen dapat cash flow rutin setiap beberapa bulan. Nah, saham SMSM kalau dibeli di harga sekarang nih di 1.750, dividen yieldnya itu di kisaran 8% per tahun, yang mana ini adalah dividen yield yang menurut gue juga menarik ya teman-teman ya. Dividen yield 8% per tahun itu udah termasuk dividen yield yang besar gitu ya. Dan juga ditambah dengan dia rutin bagi dividen sekitaran 4 kali dalam setahun ya, maka teman-teman bisa dapat passive income rutin setiap bulan itu dengan nominal yang sebenarnya cukup menarik teman-teman ya. Nah, nggak cuman dia dividennya gede dan rutin bagi dividen, tapi SMSM ini punya beberapa katalis yang bisa mendorong keuntungan pemegang saham ya. Nah, apa aja nih katalis yang bisa mendorong keuntungan pemegang saham ya? Yang pertama itu adalah kasnya besar, yang kedua utangnya minim, yang ketiga itu adalah cash flow-nya yang positif dan rutin positif dan juga bertumbuh. Nah, dengan uang kasnya besar, utangnya minim dan cash flow-nya positif ya, itu bisa ngebuat SMSM ini jadinya punya banyak uang kas dan punya banyak cash flow yang nantinya itu bisa dipakai sama SMSM untuk bisa terus-menerus investasi untuk ngembangin bisnisnya dan juga bisa terus-menerus bagi dividen. Dan kalau SMSM ini sewaktu-waktu itu mau buyback, itu juga bisa. Ya, jadi dengan uang kasnya besar, utangnya juga kecil dan cash flow-nya juga bisa positif, SMSM ini punya potensi yang besar untuk memberikan keuntungan investasi yang besar untuk pemegang sahamnya. Ya, mereka bisa aja sewaktu-waktu memperbesar dividennya, mereka juga bisa aja sewaktu-waktu mengumumkan kalau mereka akan buyback sahamnya, ya itu juga bisa meningkatkan keuntungan pemegang saham, ya, atau duitnya bisa juga dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnis. Dan memang SMSM ini manajemennya juga masih ngeluarin duit untuk dia investasi untuk pengembangan bisnis, ya. Jadi SMSM ini tentunya kedepannya pertumbuhan labanya masih ada, ya, dan juga dividennya cukup besar, ya, dan itu tentunya didukung sama kondisi keuangan yang bagus banget. Dengan kasnya besar, utangnya hampir nggak ada dan cash flow-nya rutin positif, artinya SMSM ini bisa memberikan keuntungan investasi yang besar untuk para investornya, dan nggak cuman keuntungannya besar tapi keuntungannya itu sustainable gitu ya. Dengan kondisi keuangan yang bagus, SMSM bisa memberikan keuntungan yang besar dan sustainable untuk para pemegang sahamnya. Nah, saham SMSM ini kalau mau beli untuk tujuan invest jangka panjang supaya bisa dapat keuntungan yang cukup bagus, menurut gua harga belinya itu paling mahal itu di 1.900. Jadi selama di bawah 1.900, menurut gua saham SMSM ini punya potensi yang menarik untuk jangka panjang dan bisa dipertimbangin untuk investasi jangka panjang. Oke, so ini dia ya 4 saham yang bisa kalian investasiin untuk bisa dapat passive income rutin dan ngebangun sumber cash flow rutin. Ya, ada saham BBRI, BNGA, Bevin dan juga SMSM. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk kalender dividen ya, dari 4 saham ini kita bisa dapat dividen itu di bulan Januari, April, Mei, Juni, Agustus, November dan juga Desember. Jadi dari total 12 bulan dalam setahun, ya 7 bulan diantaranya itu teman-teman bisa dapat dividen. Ya, dengan kata lain teman-teman bisa dapat dividen itu setiap 1-3 bulan sekali. Ya, dari 4 saham ini teman-teman bisa ngebangun sumber passive income rutin, sumber cash flow rutin, yang mana 4 saham ini bisa memberikan kalian dividen, bisa memberikan kalian passive income setiap 1-3 bulan sekali. Ya, dan untuk mulai investasi di 4 saham ini, ya budget investasinya sebenarnya cukup terjangkau teman-teman ya. Total budgetnya itu 787.000 untuk beli 4 saham ini masing-masing 1 lot.
gitu ya. Jadi beli BBRI 1 lot, BNGA 1 lot, BVIN 1 lot, SMSM 1 lot, ya, total budgetnya itu sebenarnya terjangkau. Jadi buat teman-teman yang memang modalnya kecil, ya, income bersih kalian untuk investasi setiap bulannya itu masih kecil, ya, teman-teman tetap bisa untuk mulai investasi dan bisa dapat passive income rutin dari 4 saham ini. Gitu ya. Dan sebagai tips teman-teman ya, sebagai tips untuk bisa memperbesar keuntungan dari 4 saham ini, ya, salah satu action yang bisa kita lakukan ya ketika kita terima dividen itu adalah kita bisa reinvestasi dividen yang kita terima ke saham yang bagi dividen beberapa bulan setelah kita terima dividen. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya kita terima dividen dari saham BBRI di bulan Januari. Ya, ini kan bulan Januari nih. Ya, katakanlah kita udah terima dividen dari saham BBRI di bulan Januari. Nah, dividen yang kita terima dari saham BBRI itu kita reinvestasi ke saham yang sama atau saham yang berbeda yang bagi dividen beberapa bulan setelahnya. Misalnya, dividen dari saham BBRI di bulan Januari kita reinvestasi lagi ke saham BBRI ya, supaya di bulan April kita bisa dapat nominal dividen yang lebih gede. Ya, jadi dengan kita reinvestasi dividen dari saham BBRI, kita reinvestasi ke saham BBRI lagi, artinya kan lot yang kita punya jadi lebih banyak. Nah, jadinya di bulan April kita terima dividen dari saham BBRI itu nominalnya lebih gede. Nah, begitu juga seterusnya. Ya, dari bulan April, ya, dividen yang kita terima dari saham BBRI di bulan April itu kemudian kita reinvestasi kembali ke saham yang bagi dividen beberapa bulan setelahnya. Misalnya dari dividen BBRI di bulan April kita reinvestasi ke saham SMSM di bulan Juni. Ya, jadi SMSM kan bagi dividen di bulan Mei, di bulan Juni, Agustus dan November. Nah, dividen dari saham BBRI kita bisa reinvestasi katakanlah ke saham SMSM yang bagi dividen di bulan Juni, di bulan Mei juga. Ya, sehingga di bulan Mei sama bulan Juni dengan saham SMSM yang kita punya itu lotnya lebih banyak karena kan ditambah dari dividen BBRI. Ya, jadi SMSM-nya kan lotnya lebih banyak. Nah, dengan lotnya lebih banyak, ya nominal dividennya yang kita terima dari saham SMSM itu juga akan lebih besar. Dan begitu juga seterusnya, teman-teman ya. Misalnya kita di bulan Juni, kita dapat dividen dari saham BVIN. Nah, itu kita juga bisa reinvestasi misalnya ke saham SMSM juga. Sehingga di bulan Agustus, ketika kita dapat dividen lagi dari saham SMSM, ya, nominal dividen dari saham SMSM di bulan Agustus itu bisa lebih gede lagi. Dan begitu juga seterusnya. Ya, dan kalau kita konsisten ngelakuin itu terus, itu bisa memperbesar potensi compounding, bisa lebih besar lagi potensinya untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Gitu. Jadi keuntungannya menggulung terus. Dividen yang kita terima, kita reinvestasi, menggulung, terus kita dapat dividen lagi, kita reinvestasi lagi, menggulung lagi, dan seterusnya kayak gitu untuk kita bisa ngebuat menggulungnya itu jadinya lebih sering, dan juga ketika menggulungnya itu lebih sering, dalam jangka panjang kita bisa dapat keuntungan compounding itu lebih besar. Gitu ya. Jadi itu adalah benefit dari kita yang ngebangun sumber cash flow rutin, sumber passive income rutin, di mana kita bisa dapat dividen setiap 1-3 bulan sekali dari 4 saham ini. Oke, so itu dia ya 4 saham terbaik untuk kalian jadiin sumber passive income rutin di tahun 2026. Harapannya dari sini teman-teman udah bisa ngebangun sumber passive income rutin kalian, sumber cash flow rutin kalian, untuk nantinya itu bisa ngebantuin investasi kalian dalam jangka panjang. Dan kalau passive income ini kalian reinvestasi terus-menerus, tentunya dalam jangka panjang keuntungan passive income yang akan kalian dapat itu akan terus-menerus compounding. Ya. Nah, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk kasih super thanks kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini ngebantuin kalian banget, gitu ya. Dan disclaimer teman-teman ya, kalau video ini bukan ajakan untuk jual maupun beli 4 saham ini ya. Jadi ini bukan ajakan untuk jual maupun beli saham ya. Ini analisa dan opini gua aja. Jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk tetap do your own research, terutama untuk keempat saham ini. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.